Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, tolong ketua kelasnya untuk membantu memimpin doa. Ya, silakan Mas Wahyu. Ya Bu, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Terima ini ya. Seperti biasa anak-anak presentasi dulu, nama, kelas di drop, jangan sampai keliru suaranya. Silakan disimak dulu ini videonya. Baik, Bu. Diri Bu agar kita selalu optimis dalam mencoba hal-hal baru yang positif yang menjadikan kita sebagai pribadi yang percaya diri dan menggali potensi diri kita. Sekarang kita review dulu ya sebelum ke masuk yang di materi hari ini. Masih ingat kemarin kita membahas tentang gerak parabola ya, tentang itu, tapi spesifikasinya tentang apa kemarin? Masih ingat apa sih gerak parabola itu? Ada yang tahu? Siapa? Bentar, siapa itu? Resen Mbak, memang nggak bisa Mbak. Lailatul Alza. Oh ya, Lailatul. Ya Mbak Lailatul. Gerak yang lintasannya parabola, terus merupakan perpaduan dari GLB dan GLBB. Ya, betul ya. Yang kita bahas adalah, tetap ya, untuk kodenya sama kayak kemarin, yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut mana fisiknya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensinya ini yang berbeda dari kemarin. Nah, hari ini kita lebih ke menjelaskan gerak parabola dengan analisis vektor, kemudian menjelaskan vektor posisi kecepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola. Tujuannya hampir sama dengan kompetensinya tadi, yaitu peserta didik dapat menjelaskan gerak parabola dengan analisis vektor, kemudian peserta didik juga harus dapat menjelaskan vektor posisi kecepatan gerak dua pada gerak parabola. Videonya. Lihat, Bu. Perhatikan. Cukup. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Bagaimana gerak parabola? Berarti lintasannya ya? Coba lihat lintasannya ya? Iya. Ya, lintasannya Bu. sekarang pertanyaannya Bu Ima gini. Bagaimana caranya si Angry Bird itu bisa menembakkan diri atau apa ya? Ini melemparkan dirinya sampai terkena sasaran tadi. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan biar dia itu tepat sasarannya ketika menembak? Apa? Ya, siapa? Siapa itu? Oke, silakan Ardian. Mengatur arah tembakannya, Bu. Oh, arah tembakannya ya. Ini berarti yang diatur di sini tadi. Kekuatan tembakan, Bu. Kekuatan tembakan. Ada lagi? Ada yang ngomong tadi mengatur arah tembakan, kemudian kekuatan tembakannya. Apalagi yang bisa kalian tangkap dari video ini? Di LKPD itu bendanya kemudian naik sampai ke titik C. Sebelum titik C kan ada titik B tuh. Nah, ada yang masih ingat gak ketika di titik B, bagaimana ketinggiannya? Ketika di titik B, masih ingat pertemuan kemarin, bagaimana mencari ketinggian bola ketika di titik B atau sebelum titik puncak? Y sama dengan, masih ingat? Y sama dengan P0Y kali Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya, baik. Kalau enggak, ini Bu Ima share breakout room-nya. Anak-anak silakan
langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Kemudian Bu Ima beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan tadi, maksimal 15 menit. Karena silakan masuk ke roomnya masing-masing. Pak aku. Halo, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Oke, yuk. Nyampe mana diskusinya? Sampai di elevasi titik puncak. Sini gini ya, Bu Ima bantu sedikit ya, biar kalian paham. Bentar. Ya, Bu. Coba dibuka LKPD-nya. Ketika di VY tadi bagaimana kecepatannya? Kecepatannya 0, Bu. Nah, untuk mencari berapakah T pada saat di sini ya, dan di sini kan ketinggian maksimum kan ya, Nak. Nah, jadi untuk mencari T ketika pada posisi Y max, saya mau tanya, anak-anak melalui apa? Pakai rumus yang mana? Penurunan rumusnya. Pakai yang V0 kali sin theta per G. Oh, berarti dari sini. Berarti pakai rumus apa? VY sama dengan V0 kali sin theta min Theta. sini. Nah, V. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Bu. Nyampe mana diskusinya? Sampai D, Bu. Sampai D? Iya, Bu. Oke. Iya. Aduh. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Oke, sampai mana diskusinya kelompok 3? Sudah sampai ini, Bu. Sampai yang H, yang terakhir. Yang seorang pemuda itu loh berhasil melakukan lompatan. Sudah masuk ke main room semuanya ya? Sudah, ya? Bu. Baik, sekarang kita mulai presentasi. Jadi gini, biar nanti waktunya cukup ya. Untuk yang kelompok 1 mempresentasikan LKPD yang nomor 1 sama 2. Untuk yang kelompok 2 mempresentasikan LKPD yang nomor 3 sama 4. Kemudian yang kelompok ketiga itu mempresentasikan LKPD nomor 4 sama 5. Tapi nanti intinya kalian tetap mengerjakan semua kan tadi ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, mboten ya. Bisa dilanjut ke kelompok 2 sekarang. Baik, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasilnya di nomor 3 sama 4. Siapa yang mewakili kelompok 2, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan mempresentasikan dari kelompok 2. Ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi 1/2G. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, Bu. Itu tadi berarti perumusan T max ya ketika di titik C sama rumus Y max-nya. Ada pertanyaan anak-anak? Oh, sebentar. Apakah sudah sama jawabannya dengan kelompok yang lain? Sama. Sama ya? Oke, ada pertanyaan? Saya, Bu. Siapa itu? Present. Siapa? Adit, Oh ya, Bu. Adit. Oke. Silakan. Kan di posisi B sama D itu kan titiknya sama. Terus rumus VY dan ketinggiannya juga sama, ta? Apa Benda tidak mempengaruhi rumus saat itu? Oh ya, silakan Mas Terima Wahyu. kasih. Oke, makasih Mas Adit. Ayo Mas Wahyu dijawab. Iya, memang keadaan di saat B dan D itu berbeda. Kalau di B itu kan arah benda ke atas, seperti gerak vertikal ke atas. Sedangkan kalau posisi D itu lebih ke gerak jatuh bebas. Jadi untuk tanda negatif, positif pada gravitasi juga berpengaruh. Yuk, kita coba bareng-bareng. Sebuah bola ditendang dengan elevasi 53. Elevasi sebagai apa? Sudutnya ya. Kok elevasi itu theta. Nah, oke. Kecepatan awal berarti apa? Nolnya berapa? 5 meter per second. 5 meter per second. Ini ya. Nah, diusahakan sekarang meter per second itu ms-1. Kemudian apa lagi? Mencari apa? Ketinggian ya.
Ketinggian maksimum. Nah, apa tadi? Masih ingat ya? Apa? Bantu Bima yuk. B0 kuadrat. Terus? Sin kuadrat Theta. Per 2G. 2G. Jelas, Bu. Oke, jelas. Coba kalau satu contoh lagi, ini ya, 2 buah batu dilemparkan dengan kecepatan awal yang sama. Jika batu pertama dilemparkan dengan elevasi 60. R2. R2. Yuk kita bersama-sama. R1 berarti sama dengan R2. Berarti R2 ini kan boleh pakai X ya. Ada tadi yang ingat rumusnya X apa tadi? P0? P0 Sin apa? Apa sin apa? sin 0 kuadrat 2 theta per G. Pinter. Tapi ini kita boleh yang apa namanya? Sudut yang pertama ya. Nah, kemudian ini yang kedua. Bola apa batu yang sekarang anak-anak kita sampai di refleksi ya. Refleksi ini kita mengulang sedikit. Coba nanti siapa yang bisa jawab ya, bisa raise hand. Oke, masih ingat tadi untuk kecepatan ketika di puncak berapa? 0. Siapa tadi yang jawab? 0, Bu. Tekar, Bu. Tekar, oke, 0 ya. Kemudian masih ingat tadi bagaimana hubungan antara T terhadap T ketika di puncak sama T ketika jangkauan terjauh, berapa kalinya untuk yang T-nya itu? 2 kali. 2 kali, Bu. 2 kalinya. Dan bisa menyebutkan rumusnya X max sama Y max. Apa? Oke, Rifda. Resen ya, Nak? Iya. Ya. Baik. Secara tidak langsung dengan memberikan refleksi ini anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya rumus-rumus yang ada pada besaran yang ada pada gerak parabola. Ini ya. Ini sebagai refleksi kalian, sebagai apa? Tolak ukur kalian ya. Jadi nanti ini difotokan, kemudian dikirim di classroom. Saya mampu menentukan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi atau maksimum. Kalau sudah paham ya dilingkari, ya. Kalau belum ya tidak. Tolong jujur karena ini sebagai refleksi ya, sebagai penilaian bahwa anak ini paham ke dengan metodenya Bima mengajar. Evaluasi materi pertemuan kedua seperti biasa diisi, kemudian kelasnya dipilih, di drop, dikerjakan ya. Ini tentang tadi materi hari ini, misal ini Rifda Wahyu gitu misal. Kemudian kelasnya kelas 1. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas hubungan atau keterkaitan antara sudut terhadap jangkauan terjauh, kemudian kecepatan awal pengaruhnya terhadap ketinggian itu seperti apa. Nah, itu kita mencarinya melalui percobaan yaitu virtual lab ya, melalui PET Colorado. Terima kasih, terima kasih yang sudah aktif di KPM Bu Ima. Terima kasih tadi yang sudah mewakili kelompok. Akan ada tambahan nilai buat kalian, terutama tadi yang bertanya, kemudian yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-temannya ya. Terima kasih. Silakan ketua kelas closing doanya nak dipimpin. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak atas waktunya ya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bu Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.